Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardian Nugraha. Saya di sini akan mereview sebuah karya yang ditulis oleh Brother Grimm. Jacob dan Wilhelm Carl Grimm atau sering disebut juga Brother Grimm adalah seorang akademisi berkebangsaan Jerman yang terkenal karena menerbitkan berbagai kumpulan dongeng dan cerita rakyat. Inspirasi mereka dalam menulis berbagai dongeng tersebut didapatkan dari para petani serta penduduk desa yang bekerja sama dalam sebuah riset mengenai kebudayaan tradisional. Umumnya, cerita yang ditulis oleh Brother Grimm memiliki bahasa yang ringan, sehingga dapat dipahami langsung oleh setiap orang, termasuk juga anak-anak. Dalam cerita-cerita karya Brother Grimm, gaya bahasa yang sering digunakan adalah personifikasi, karena sebagian besar karakter yang berada dalam cerita tersebut memiliki sifat seperti manusia. Padahal wujud mereka adalah sebuah benda mati ataupun seekor hewan. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Der Gestiefelte Kater, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti seekor kucing yang memakai sepatu boot. Dalam cerita ini dikisahkan seorang tukang penggiling tepung yang memiliki 3 orang putra, seekor keledai dan seekor kucing. Suatu hari sang penggiling tepung meninggal dunia dan mewarisi sebuah penggilingan tepung, seekor keledai dan juga seekor kucing. Ketiga bersaudara itu pun akhirnya sepakat untuk membagikan warisan yang ditinggalkan oleh ayah mereka. Sang anak tertua mendapatkan penggilingan tepung, anak kedua mendapatkan seekor keledai, dan anak yang ketiga hanya mendapatkan seekor kucing. Lalu sang anak ketiga bergumam, "Mengapa saya hanya mendapatkan seekor kucing, sedangkan kakak tertuaku mendapatkan penggilingan tepung yang bisa digunakan untuk membuat roti, dan kakakku yang lainnya mendapatkan seekor keledai yang bisa ditunggangi?" Sadar bahwa tuannya sedang bergumam, lalu sang kucing langsung berbicara layaknya seorang manusia dan meminta tuannya untuk membuatkannya sepasang sepatu boot dan kantung kecil untuk menyimpan biji jagung. Suatu hari sang kucing mendengar bahwa sang raja ingin sekali makan ayam hutan, tetapi tak ada satu pun pemburu yang berhasil menangkapnya. Kemudian sang kucing bergegas menuju hutan. Di sana ia membuat sebuah jebakan untuk menangkap ayam-ayam hutan tersebut. Ia menebarkan biji-biji jagung yang berada di kantungnya di atas sebuah jebakan. Tak lama kemudian datanglah kawanan ayam hutan tersebut untuk memakan biji jagung. Sang kucing kemudian menarik tali jebakan sehingga banyak ayam yang terperangkap. Lalu sang kucing pun membawa hasil tangkapannya kepada sang raja. Sang raja pun amat sangat terkesan atas apa yang dilakukan oleh sang kucing. Lalu raja memberikan sekantung besar kepingan emas. Segera setelah sampai di rumah, sang kucing memberikan kantung tersebut kepada tuannya. Sang kucing tersebut selalu melakukan hal yang membuat sang raja terkesan. Yang pada akhirnya sang raja pun membiarkan kucing tersebut berkeliaran di istananya. Suatu hari saat sang kucing sedang beristirahat di dapur istana, tak sengaja ia mendengar seorang prajurit berbicara bahwa sang raja beserta putri dan pengawalnya ingin berjalan-jalan di sekitar danau. Ia pun akhirnya bergegas pulang dan mengajak tuannya untuk berenang di danau. Saat tuannya sedang berenang, dia dengan sengaja menyembunyikan pakaian yang dipakai oleh tuannya, lalu pergi menghadap raja bahwa pakaian tuannya telah dicuri seseorang. Lalu sang raja pun memberikan sebuah baju bagus kepada tuan sang kucing serta mengajaknya menaiki kereta kuda bersama sang putri raja. Di lain tempat,
Sang kucing pun berjalan-jalan sampai akhirnya ia melihat suatu padang rumput yang luas. Ia pun bertanya kepada penduduk setempat siapakah yang memilikinya, dan penduduk pun menjawab bahwa pemiliknya adalah seorang penyihir. Lalu ia mengancam penduduk tersebut bahwa padang rumput tersebut adalah milik putra seorang pemilik penggilingan tepung. Hal serupa dilakukan sang kucing saat melewati ladang gandum dan juga hutan. Tibalah ia di sebuah kastil milik sang penyihir. Ia pun menemui sang penyihir dan meminta sang penyihir untuk menunjukkan kesaktiannya, mengubah dirinya menjadi seekor hewan. Saat sang penyihir berubah menjadi seekor tikus, sang kucing langsung menangkap dan memangsa dan memakannya. Di lain tempat, tibalah sang raja di suatu padang rumput yang luas. Sang raja bertanya kepada penduduk setempat pemilik dari padang rumput yang dimaksud. Para penduduk pun menjawab bahwa pemiliknya adalah pria yang sedang bersamanya. Jawaban serupa didapatkan sang raja saat melewati ladang gandum dan juga hutan. Tibalah sang raja di sebuah kastil. Ia nampak terkejut karena sang kucing berdiri tepat di gerbang kastil tersebut. Sang kucing akhirnya menceritakan bahwa istana tersebut adalah milik tuannya. Sang raja pun semakin kaget karena pria yang bersamanya adalah seorang yang kaya raya. Ia pun akhirnya menikahkan pria tersebut kepada putrinya. Dan setelah sang raja meninggal, putra seorang pemilik penggilingan tepung tersebut diangkat menjadi raja. Dan sang kucing pun akhirnya mendapati posisi sebagai perdana menteri. Berdasarkan cerita tersebut, bahasa yang digunakan memenuhi aspek-aspek Alltagssprache, yang mana kalimat yang digunakan cukup sederhana, bersifat gambaran umum, serta tanpa adanya kiasan-kiasan yang digunakan untuk menghambat pembacanya untuk memahami suatu makna. Pesan yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah jangan pernah meremehkan sesuatu hal yang kecil, karena kita tidak akan mengetahui suatu hal yang kecil tersebut akan menjadi suatu hal yang besar dan dapat mengubah hidup kita. Sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dan terutama Ibu Nuki Nurhani. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Gimnastiar dengan NIM 1902957 dari kelas A, dan saya di sini sebagai anggota dari kelompok 13 akan mengulas dan menceritakan kembali pengalaman saya dan kelompok saya dalam membaca novel berjudul Der Gestiefelde Kater atau lebih terkenal di dunia internasional sebagai Puss in Boots atau kucing dalam sepatu boot. Ya, baik. Novel Der Gestiefelde Kater atau lebih familiar disebut sebagai Puss in Boots di mata internasional bercerita tentang seekor kucing antropomorfik atau kucing yang mempunyai karakteristik fisik dan perilaku layaknya seorang manusia yang selalu mempunyai ide-ide cerdik dan cemerlang dalam menyelesaikan setiap tugasnya seperti mencari emas dan lain-lainnya. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan penulis atau autor dari Märchen Der Gestiefelde Kater atau lebih familiar disebut dengan Puss in Boots. Autor atau penulis dari Märchen tersebut adalah Bruder Grimm atau disebut dengan Grimm bersaudara. Grimm bersaudara adalah sepasang kakak adik bernama Jacob Ludwig Karl Grimm dan Wilhelm Karl Grimm yang merupakan penulis berkebangsaan Jerman. Mereka sangat terkenal di seluruh dunia dan sangat berperan atas tenarnya beberapa dongeng dan cerita rakyat di Eropa. Bahkan hasil karya tulis mereka juga terkenal bahkan sampai kita yang di luar Eropa. Mungkin beberapa dari kita sedang membacanya dan mengenalnya. Lalu novel Der Gestiefelde Kater atau Puss in Boots bercerita tentang seorang kucing antropomorfik
yang mempunyai karakteristik dan perilaku layaknya seorang manusia. Ya, sekarang saya akan mengulas kembali atau menceritakan kembali pengalaman saya dalam membaca Märchen atau dongeng Der Gestiefelde Kater tersebut. Itu bisa lanjut saja. Dahulu kala hiduplah sebuah keluarga yang bekerja di sebuah penggilingan gandum, atau lebih kita kenal dengan sebutan Müller. Keluarga itu terdiri dari seorang ayah dan 3 orang anak. Mereka juga ditemani oleh dua ekor hewan. Yang pertama adalah hewan ternak, keledai, dan yang kedua adalah kucing. Semuanya dari masing-masing keluarga tersebut dan hewan-hewannya mempunyai tugas setiap harinya. Sang anak tiga-tiganya mempunyai tugas untuk menggiling, sang kedelai mempunyai tugas untuk membawakan dan mengangkut hasil tanaman gandum, dan sang kucing pun mempunyai tugas untuk menangkap tikus. Begitulah kira-kira cara mereka bertahan hidup di kehidupan sehari-hari. Pada suatu hari, sang ayah pun meninggal. Lalu ketiga anak tersebut berdiskusi perihal pembagian warisan. Sang anak pertama tentu saja mendapatkan harta warisan yang paling besar, yaitu pabrik penggilingan. Dan sang anak kedua mendapatkan harta yang kedua paling besar, yaitu seekor keledai. Dan tentu saja sang anak ketiga hanya mendapatkan seekor kucing yang kesehariannya menangkap tikus, karena hanya itulah harta warisan ayahnya yang tersisa. Hal ini tentunya membuat sang anak ketiga merenung. Ia kemudian meratapi nasibnya sambil memandangi kucing jatah warisannya tersebut. Ia mengeluh bagaimana kakak pertamanya bisa melanjutkan hidupnya dengan menggiling di pabrik penggilingan, dan kakak keduanya yang bisa berjalan-jalan dengan keledai kemana saja. Aku bahkan tidak bisa mengendarai kucing ini. Akan kuapakan dia? Mengulitinya untuk sepasang sarung tangan, ucap dia dengan kesal sembari menurunkan kucingnya dari kedua tangannya. Lalu, tak disangka-sangka, kucing itu pun mulai berdiri layaknya seorang manusia dan membuat sang anak ketiga terkejut. Sang kucing pun berkata, "Tidak tuan, jangan kuliti aku. Kamu tidak tahu, aku lebih berharga dari sepasang sarung tangan jelek yang terbuat dari bulu dan kulitku. Aku bisa menolong keadaanmu. Dengarkan, bawakan aku 2 pasang sepatu boot agar aku bisa pergi keluar dan terlihat di antara orang-orang di desa. Dengan itu, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana caranya," ucap sang kucing. Sang anak ketiga pun masih terkaget. Di saat yang bersamaan, lewatlah seorang pembuat sepatu, lalu tanpa pikir panjang, sang anak pun membelikan kucing sepasang sepatu boot. Sang kucing lalu segera memakainya dan berdiri layaknya seorang manusia. Mulai saat itu, sang kucing telah memutuskan bahwa ia akan melayani sang anak ketiga dan menganggapnya sebagai tuan atau majikannya. Nah, pada saat yang bersamaan, wilayah desa dikuasai oleh sang Raja Agung. Raja tersebut sangat menyukai ayam hutan, namun Raja sangat kesulitan untuk mendapatkan hidangan tersebut, karena tidak ada satupun pemburu istana yang dapat dengan mudah menangkap ayam hutan tersebut, karena ayam hutan sendiri merupakan hewan lincah yang sangat sulit ditangkap. Sang kucing pun mengetahui hal ini dan menemukan cara untuk menangkap ayam hutan. Tidak hanya satu persatu, tetapi sekaligus. Ia memasukkan umpan ke dalam karung besar, lalu menyembunyikan karung tersebut di antara rerumputan. Dengan sabar, ia menunggu ayam hutan masuk satu persatu ke jebakannya tersebut. Setelah itu, setelah dia merasa bahwa ayam hutan tangkapannya telah cukup, ia mengambil karung tersebut dan menaruh di pundaknya untuk kemudian dijadikan seserahan bagi sang raja. Sang raja pun tentu senang dengan hal ini. Ia sangat girang dan terkejut hingga memberikan sang kucing sekarung koin emas. Sang kucing pun pulang dengan bahagia. Di rumah, Tuan terlihat sedang merenung dan memikirkan tentang uangnya yang telah dihabiskan untuk membeli sepasang sepatu untuk kucingnya. Ia merasa uang itu sangat sia-sia untuk dihabiskan. Tiba-tiba, sang kucing datang dan melemparkan karung penuh dengan koin emas sehingga tuannya terkejut. Kucing itu pun menceritakan semuanya kepada tuannya dan mengatakan akan menjadikan itu pekerjaan sehari-hariannya dan akan terus membawa pulang sekarung koin emas. Sang kucing pun melakukan penangkapan ayam hutan setiap harinya sehingga membuat raja senang dan memberikan kepercayaan khusus kepadanya. Sang kucing pun bebas berkeliaran di area istana atas izin sang raja. Suatu pagi,
Sang kucing mendengar ada pengawal raja yang mengeluh di dapur istana. Ia berkata, "Aku harap raja dan tuan putri dieksekusi. Aku sangat ingin pergi ke bar dan meminum-minum dan bermain kartu. Namun, aku harus mengantarkan raja dan tuan putri berjalan-jalan di danau siang ini." Mendengar berita tersebut, sang kucing pun mempunyai ide dan segera pulang. Sang kucing pun lalu bercerita kepada tuannya, "Tuan, apabila kau ingin menjadi seorang bangsawan, maka berendamlah di danau pada siang nanti." Sang tuan pun menyetujuinya. Lalu mereka pergi ke danau dan sang tuan pun langsung melepas pakaiannya dan beranjak berenang. Kucing pun mulai menjalankan rencana cerdiknya, lalu mengambil pakaian tuannya dan menyembunyikannya di suatu tempat yang sangat jauh. Dari kejauhan, nampak kereta sang raja. Rombongan kerajaan datang persis seperti yang diberitakan oleh pengawal raja yang saat itu sedang mengeluh di dapur. Sang kucing pun menghampiri sang raja dan berpura-pura minta tolong. Kucing itu pun bertindak seolah-olah bahwa tuannya akan tenggelam pada danau tersebut. Lalu sang raja tentunya sangat bersimpati kepada kucing kepercayaannya yang kesehariannya membawakan ayam hutan atau membawakan hidangan favorit sang raja. Lalu sang raja pun menolong tuan dari sang kucing tersebut, lalu memberikan pakaian mewah, dan tuan tersebut pun sekarang terlihat seperti seorang bangsawan. Tidak sampai situ, sang raja pun menawarkan tumpangan untuk pulang. Lalu sang kucing menyarankan agar sang tuannya yang sedang berpura-pura sebagai bangsawan untuk ikut kepada rombongan kerajaan. Maka duduklah sang tuan yang sedang berpura-pura sebagai bangsawan di sebelah sang raja dan di hadapan dua putri cantik sang raja. Putri cantik sang raja pun merasa tidak apa-apa bahwa mereka satu kereta atau satu rombongan dengan tuan dari kucing tersebut, karena mereka berpikir bahwa tuan tersebut sangat tampan. Kemudian rombongan raja berjalan-jalan di sekitar danau. Lalu sang kucing pun mempunyai ide cemerlang lagi. Ia mengaku bahwa sang bangsawan yang merupakan tuannya yang sedang berpura-pura memiliki kastil yang sangat besar. Lalu sang kucing tidak mengikuti rombongan dari kerajaan yang sedang menaiki kereta. Sang kucing pun mendahului jalannya rombongan tersebut untuk memberitahukan kepada rakyat-rakyat desa yang berada di kastil tersebut atas kehadiran raja. Maka sang kucing pun mengancam atau memperingati warga desa bahwa apabila mereka ditanya oleh sang raja, milik siapakah hutan-hutan atau sawah-sawah tersebut yang sangat megah, maka mereka harus menjawabnya itu milik tuan bangsawan, atau tidak sang raja atau membunuhnya. Sang kucing pun memaksa mereka untuk mengatakan kebohongan. Lalu setelah ditanya sang raja, masyarakat setempat atau warga-warga setempat juga berbohong karena mereka sangat takut untuk dibunuh sang raja, dan mereka juga sangat takut telah melihat kucing yang berdiri dengan dua kakinya dan berperilaku seolah-olah ia adalah manusia biasa. Lalu mereka mengatakan bahwa tanah, hutan-hutan dan sawah-sawah tersebut adalah milik sang bangsawan. Ternyata tanah-tanah tersebut dan sawah-sawah dan hutan-hutan tersebut adalah milik seorang penyihir yang sangat agung dan hebat. Lalu kemudian sang kucing pun mendahului jalannya untuk bertemu sang penyihir di kastil-kastil yang dijanjikannya sebagai kastil bangsawan atau tuannya tersebut. Sebenarnya itu kastil milik penyihir. Lalu datanglah kucing kepada penyihir. Ia berkata, "Hai penyihir, aku dengar kamu memiliki kemampuan sihir yang sangat hebat." Lalu sang kucing pun menantang penyihir untuk mengubah dirinya sendiri menjadi gajah. Lalu sang penyihir pun karena merasa tertantang oleh sang kucing, mengubah dirinya menjadi seekor gajah yang sangat besar sehingga membuat sang kucing terkaget-kaget dan mundur ke belakang. Lalu tidak hanya sampai di situ, sang kucing pun menantang sang penyihir untuk berubah menjadi seekor singa. Lalu sang penyihir pun karena merasa tertantang menyetujui permintaan dari sang kucing tersebut. Lalu sang kucing pun
mulai mempunyai ide cerdik. Hei penyihir, apabila kau mempunyai kemampuan sihir yang sangat hebat, maka ubahlah kau menjadi makhluk yang sangat kecil, seperti tikus contohnya. Lalu sang penyihir pun menyombongkan dirinya dan menyetujui permintaan dan tantangan tersebut untuk membuat dirinya sendiri berubah menjadi tikus yang sangat kecil sekali. Lalu sang kucing pun memanfaatkan keadaan tersebut. Ia langsung menangkap tikus tersebut dan langsung memakannya. Dan oleh karena itu, sang kastil pun kini tidak bertuan atau kosong. Lalu pada saat yang bersamaan, tibalah rombongan kerajaan di kastil tersebut. Lalu dengan sangat girang, sang kucing pun mulai berpura-pura lagi dan seolah-olah menyambut rombongan kerajaan dan memperkenalkan, inilah istana atau kastil dari tuanku, sang bangsawan. Lalu sang bangsawan pun mengikuti permainan peran dari kucing tersebut dan langsung duduk di tahta atau kursi kastil yang terletak di depan istana. Lalu sang raja pun kaget dan terkejut bahwa sang bangsawan atau tuan dari sang kucing ternyata mempunyai harta berupa hutan, tanah, dan sawah yang sebanyak ini. Lalu kastilnya juga sangat megah. Lalu kemudian sang raja pun menikahkan bangsawan atau tuan dari sang kucing tersebut dengan salah satu dari putrinya. Sang kucing pun hidup sebagai perdana menteri dari kerajaan baru mereka. Lalu mereka hidup bahagia selamanya. Tamat. Ya, sekarang saya akan menyampaikan pendapat saya pribadi tentang manfaat atau hikmah atau pesan moral yang disampaikan dari dongeng atau Märchen der Gestiefelde Kater tersebut. Dongeng tersebut bercerita tentang seekor kucing yang sangat cerdik. Dan seekor kucing yang sangat cerdik tersebut mempunyai caranya tersendiri untuk menyelesaikan berbagai tugas dan pekerjaan. Dan cara tersendiri tersebut cenderung merupakan cara yang sangat pintar atau mengefektifkan tenaga. Seperti halnya kucing tersebut memiliki cara tersendiri dalam menangkap ayam-ayam hutan. Ia menangkapnya dengan menggunakan karung dan umpan. Tidak perlu bersusah payah untuk berlari-lari layaknya pemburu-pemburu kerajaan yang menangkap ayam hutan tersebut. Dan ia pun mendapatkan jumlah yang relatif lebih banyak dibandingkan para pemburu kerajaan karena caranya berbeda dari orang lain. Lalu itu bisa ditarik dari kesimpulan secara tidak langsung bahwa kita harus mengerjakan sesuatu dengan sangat efektif untuk salah satunya menghemat energi kita, karena energi kita sangat terbatas dan tentunya ada beragam cara untuk melakukan suatu pekerjaan dengan lebih efektif lagi. Dan karena kita menyadarinya, maka kita harus memanfaatkan cara tersebut. Tapi perlu ditekankan bahwa dongeng atau Märchen der Gestiefelde Kater tersebut ditujukan untuk target anak-anak terutama. Maka sebaiknya kita sebagai orang-orang dewasa atau orang-orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, meluruskan apa yang menjadi kesalahan dalam cerita atau alur yang disampaikan dalam Der Gestiefelde Kater. Seperti halnya cara kucing berbohong dan cara kucing menjanjikan hal-hal yang sifatnya tidak nyata kepada sang raja, seperti cara kucing menjanjikan bahwa tuannya memiliki kastil yang sangat besar. Karena itu tidak patut dicontoh oleh anak-anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan perkenalkan, nama saya Wirajudhan Nurfaiz dengan NIM 1901223 dan 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas dan membahas tentang sebuah karya sastra yaitu jenis Märchen atau dongeng yang ditulis oleh Bruder Grimm dengan judul Der Gestiefelde Kater. Nah, namun sebelum itu mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan penulis dari Märchen ini yaitu Bruder Grimm. Grimm bersaudara merupakan kakak beradik yaitu Jakob dan Wilhelm Karl Grimm, merupakan dua orang penulis dan akademisi dari Jerman yang bersama-sama menerbitkan cerita rakyat.
Jakob lahir pada 4 Januari 1785 dan Wilhelm lahir pada 24 Februari 1786. Keduanya sama-sama lahir di Hanau, merupakan salah satu kota di Jerman. Mereka telah banyak menerbitkan beragam cerita dongeng mereka yang terkenal seperti Snow White atau Putri Salju, Rapunzel, Cinderella, Hansel und Gretel, dan banyak kisah lainnya. Kumpulan cerita dongeng pertama mereka yang berjudul Tales of Children and the Home atau cerita tentang anak dan rumah atau juga dalam bahasa Jerman Kinder und Hausmärchen mulai diterbitkan pada tahun 1812 dan termasuk dongeng yang akan saya ulas ini yaitu tentang Der Gestiefelte Kater. Selanjutnya saya akan mengulas dan membahas tentang isi dongeng ini yaitu Der Gestiefelte Kater. Dongeng ini menceritakan tentang seekor kucing yang mengenakan sepatu boot dan dikisahkan pada awalnya terdapat seorang penggiling tepung yang memiliki 3 orang anak dan ketika ia meninggal, ketiga bersaudara sepakat untuk membagikan warisan yang ditinggalkan oleh ayah mereka. Anak tertua mendapatkan penggilingan tepung, kemudian anak kedua mendapatkan seekor keledai, dan anak yang ketiga mendapatkan seekor kucing. Nah, itulah gambaran awal dari cerita ini. Baik, jadi dikisahkan ada seorang tukang atau pekerja penggiling tepung yang memiliki 3 orang putra dan memiliki penggilingan tepung, seekor keledai, dan seekor kucing. Suatu hari, seorang tukang atau pekerja penggiling tepung tersebut meninggal dunia, sehingga mewarisi sebuah penggilingan tepung, seekor keledai, serta seekor kucing kepada anaknya. Ketiga anaknya menyepakati untuk membagikan warisan atau titipan yang ditinggalkan oleh ayah mereka itu dengan pembagian yang sama rata. Seperti anak tertua mendapatkan penggilingan tepung, kemudian anak kedua mendapatkan seekor keledai, dan anak ketiga mendapatkan seekor kucing. Namun, setelah pembagian tersebut, anak yang ketiga ini merenung dan bergumam, "Kenapa aku hanya mendapatkan seekor kucing? Sedangkan kakak tertuaku mendapatkan penggilingan tepung yang bisa digunakan untuk membuat roti dan yang lainnya. Terus kakakku yang kedua yang lain mendapatkan seekor keledai yang bisa ditunggangi untuk berpergian kemana-mana saja. Sedangkan aku hanya mendapatkan seekor kucing. Untuk apa?" Sadar kalau tuannya sedang merenung dan bergumam, sang kucing ini berbicara layaknya seorang manusia dan meminta tuannya untuk dibuatkannya atau membuatkannya sepasang sepatu boot dan kantung kecil yang digunakan untuk menyimpan biji-biji jagung. Suatu hari, saat kucing mendengar kabar bahwa sang raja ingin sekali memakan ayam hutan, tapi tidak ada satupun pemburu yang berhasil menangkapnya. Setelah mengetahui kabar angin atau kabar tersebut, sang kucing bergegas pergi ke hutan untuk menangkap ayam hutan tersebut. Di sana, ia membuat sebuah jebakan untuk menangkap ayam hutan itu, dan ia menebarkan biji-biji jagung yang ada di kantongnya. Kemudian meletakkannya di atas sebuah jebakan yang sudah dibuatnya itu. Tak lama kemudian, datanglah kawanan ayam hutan tersebut untuk memakan biji-biji jagung yang ada itu. Lalu, sang kucing menarik tali jebakan itu sehingga banyak ayam yang terperangkap. Selanjutnya, sang kucing pun membawa hasil tangkapannya kepada sang raja. Membawa hasil tangkapannya dan membawanya kepada sang raja. Sang raja merasa sangat terkesan atas apa yang sudah dilakukan oleh sang kucing. Untuk sebagai imbalannya, sang raja memberikan sekantung besar yang berisi kepingan emas. Kemudian ia membawanya ke rumah. Setibanya di rumah, sang kucing memberikan kantung tersebut kepada tuannya. Sang kucing tersebut setelah itu selalu melakukan hal-hal yang membuat sang raja terkesan dan senang, hingga pada akhirnya sang raja mempersilahkan dan membiarkan sang kucing tersebut berada di istananya. Suatu hari, saat sang kucing sedang beristirahat di dapur istana, tak sengaja ia mendengar seorang prajurit berbicara bahwa sang raja beserta putrinya dan pengawalnya ingin berjalan-jalan di sekitar danau. Sontak setelah tahu tentang hal itu, ia pun bergegas pulang ke rumah dan mengajak tuannya untuk berenang di danau. Saat tuannya sedang berenang, sang kucing dengan sengaja menyembunyikan pakaian yang dipakai oleh tuannya, lalu pergi menghadap raja bahwa pakaian tuannya telah dicuri oleh seseorang. Kemudian sang raja pun memberikan sebuah pakaian yang bagus kepada tuan sang kucing, serta mengajaknya menaiki kereta kuda bersama sang putri raja. Di lain situasi, sang kucing pun berjalan-jalan
sampai pada akhirnya ia melihat suatu padang rumput yang luas dan ia bertanya kepada penduduk setempat, siapakah yang memilikinya? Dan penduduk menjawab bahwa pemiliknya adalah seorang penyihir. Lalu sang kucing mengancam penduduk tersebut bahwa padang rumput tersebut adalah milik putra seorang pemilik pengilingan tepung. Hal yang sama dilakukan oleh sang kucing saat melewati ladang gandum dan juga hutan. Setibanya ia di sebuah kastil milik seorang penyihir, ia pun menemui sang penyihir dan memintanya untuk menunjukkan bagaimana kesaktiannya dengan cara mengubah dirinya menjadi beragam hewan seperti gajah, terus singa, dan yang terakhir sang penyihir merubah dirinya menjadi seekor tikus. Sontak sang kucing langsung menangkap dan memangsanya. Di tempat lain, tibalah sang raja di suatu padang rumput yang luas dan bertanya kepada penduduk setempat, siapa pemilik dari padang rumput tersebut? Para penduduk menjawab bahwa pemiliknya adalah pria yang sedang bersamanya itu. Nah, jawaban yang sama pun didapatkan oleh sang raja. Jawaban tersebut diperoleh juga oleh sang raja saat melewati ladang gandum dan juga hutan. Setibanya sang raja di sebuah kastil dan yang membuat dia terkejut karena sang kucing berdiri tepat di gerbang kastil tersebut. Kemudian sang kucing menceritakan dan menjelaskannya bahwa istana ini sebenarnya adalah milik tuannya yang sedang bersama sang raja. Nah, dibuatlah sang raja tersebut menjadi semakin terkejut karena pria yang bersamanya sekarang ini, yang di sampingnya sang raja ini, adalah seorang yang kaya raya. Nah, sang raja akhirnya menikahkan pria tersebut dengan putrinya. Dan setelah sang raja meninggal dunia, putra seorang pemilik penggilingan tepung itu diangkat menjadi raja dan sang kucing menempati posisi sebagai perdana menteri. Berdasarkan dongeng yang tadi sudah diulas dengan judul The Festival Cutter, bahasa atau kalimat-kalimat yang digunakan dalam dongeng tersebut kebanyakan berisi dan memenuhi juga aspek-aspek dari Alltagssprache, di mana kalimat-kalimat yang digunakan itu cukup sederhana, berisi gambaran umum, serta tanpa adanya kiasan-kiasan yang bertujuan untuk menghambat pembacanya untuk memahami makna kalimat dari yang dibacanya. Seperti contoh kalimatnya itu dalam teks ini, dalam dongeng ini yaitu "Lass ihn durchgehen", biarkan dia masuk. Kemudian ada "Bald kamen die Rebhühner van den Beskon und hüpften eins nach dem anderen in den Sack". Artinya segera ayam hutan datang, mereka menemukan jagung dan melompat ke dalam karung satu persatu. Selain itu ada "Das hatte ich nicht gedacht", aku tidak menyangka bisa seperti itu. Dan kebanyakan isi dalam dongeng ini seperti yang saya katakan yaitu menggunakan Alltagssprache dalam penggunaannya. Sehingga pesan atau amanat yang dapat kita ambil dari dongeng ini adalah kita harus bersyukur terhadap rezeki yang kita peroleh atau dapatkan, terus jangan pernah mengeluh dan meremehkan sesuatu hal yang kecil apapun itu bentuknya dari yang kita peroleh, karena tidak menutup kemungkinan dan kita tidak akan mengetahui juga sesuatu hal yang kecil itu bisa jadi sesuatu hal yang besar dan bisa juga bermanfaat untuk kita nantinya, karena dan tidak menutup kemungkinan juga hal itu bisa terjadi gitu untuk kita. Dan selalulah kita untuk selalu tekun serta giat dalam berusaha. Baik, sekian ulasan dongeng Der Gestiefel Cutter oleh saya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.